Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Tik76. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat tutorial Excel untuk pemula. Masih untuk pemula ya teman-temannya. Ini melanjutkan dari tutorial sebelumnya. Pada tutorial Excel kali ini yang akan kita bahas adalah pengenalan formula bar pada Microsoft Excel. Apa itu formula bar? Nanti akan kita jelaskan di pertemuan kali ini. Nah, pada season kali ini, di video ini yang akan kita bahas yaitu adalah pengertian formula bar itu sendiri, kemudian cancel, enter, insert function yang ada di formula bar, kemudian mengubah tinggi formula bar, dan yang terakhir menyembunyikan atau menampilkan formula bar. Jadi di video kali ini ada 4 bahasan pokok yang akan kita pelajari. Oke, kita langsung masuk ke sub bahasan pengertian formula bar. Formula bar adalah kotak persegi panjang yang berfungsi untuk menampilkan dan mengedit isi dari sebuah sel yang sedang aktif. Bagian ini difungsikan pula sebagai tempat memasukkan rumus serta untuk mengedit atau memperbaiki rumus Excel yang telah dibuat. Selain mengetik langsung pada sebuah sel aktif, kita bisa melakukan input data atau menuliskan rumus-rumus Excel pada bagian formula bar. Formula bar terletak di antara ribbon dan worksheet area atau workspace. Jadi kalau teman-teman lihat di slide ini, itu yang namanya formula bar adalah yang terletak di bawah ribbon dan di atas worksheet. Ini yang ditandai merah ya, tulisannya formula bar. Nah, di sebelah kiri itu ada yang namebook. Nah, apa sih yang dinamakan namebook? Namebook itu biasanya mengidentifikasikan sel ataupun rank yang sedang aktif. Nah, di pointer berapa mana sel itu ataupun rank itu aktif. Misalkan di sini contohnya adalah namebooknya A1. Itu berarti sel yang sedang aktif adalah sel A1. Seperti itu ya. Biasanya formula bar umumnya digunakan untuk menuliskan rumus-rumus ataupun function yang ada di Excel. Itu sudah sangat umum dan itu memang fungsi utama daripada formula bar. Cancel, enter, insert function. Di antara namebook dan formula bar ada 3 buah icon yang masing-masing memiliki fungsi sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah icon cancel. Ini ya teman-teman, tanda silang ini ya, tanda silang ini. Tombol icon ini memiliki fungsi yang sama dengan tombol escape pada keyboard, yakni untuk membatalkan perubahan ataupun editing data yang kita lakukan pada formula bar atau sel aktif. Jadi, seperti yang dijelaskan sebelumnya, formula bar ini bisa tidak hanya digunakan untuk memasukkan rumus atau menginputkan sebuah function, tapi bisa juga digunakan untuk menginputkan data. Nah, ketika kita ingin membatalkan data ataupun rumus yang telah kita tulis, itu kita bisa gunakan tombol cancel ini, yang tanda silang seperti ini. Kemudian yang kedua, tanda checklist itu adalah icon enter. Ketika kita klik tombol checklist ini ataupun tombol enter ini, maka akan menerima berfungsi seperti tombol enter pada keyboard digunakan menerima input data atau perubahan pada sel aktif atau formula bar. Nah, ketika kita sudah menuliskan sebuah rumus ataupun menginputkan data di formula bar, kemudian kita klik tombol checklist ini, maka otomatis dia akan sel mana yang sedang aktif itu akan dimasukkan rumus ataupun input yang sudah kita tuliskan. Jadi sama persis seperti tombol enter yang ada di keyboard, baik itu di PC maupun di laptop. Kemudian selanjutnya adalah icon function. Nah, ini yang sangat familiar ya di Excel itu. Jika Anda melakukan klik pada icon ini, maka sebuah kotak jendela insert function akan terbuka. Pada jendela munculan ini dapat kita temukan daftar fungsi Excel yang bisa kita gunakan untuk menyusun sebuah rumus Excel sesuai kebutuhan. Oke, kita akan coba langsung praktek ya teman-teman ya. Yang pertama, nah, ini adalah formula bar. Ini dinamakan namebook. Ketika pointer ataupun sel yang sedang aktif ada di yang ditandai dengan garis hijau, kalau di tempat saya ya, sedang aktif adalah sel B2, maka otomatis di namebooknya ini itu ada tulisan B2. Itu menandakan sel yang sedang aktif adalah sel B2. Ada di kolom B, kemudian ada di baris kedua. Kalau kita klik icon segitiga ini,
maka sebetulnya di sini nanti akan daftar banyak. Kalau di sebuah worksheet ini sudah ada data yang sudah kita inputkan, tetapi karena ini belum ada, maka otomatis dia masih kosong, hanya sel kosong yang ada di sel B2. Nah, ini 3 icon tadi yang ada di formula bar, yaitu icon cancel, icon enter, dan icon function. Kita akan coba. Misalkan sel B2 ini saya isikan dengan kata nama. Oke. Kemudian saya klik tombol checklist ini ataupun icon checklist ini. Nah, kalau disorot itu di bawahnya itu ada pointer yang memberikan keterangan tag bukunya adalah enter. Saya coba klik. Nah, otomatis sel B2 sekarang menerima input dan input itu bernama nama. Oke, kemudian saya balik lagi ke formula bar, pointer ataupun kursor saya aktifkan, saya klik di formula bar. Nama, saya ingin membatalkan bisa menggunakan icon cancel ini. Kita coba ya teman-temannya. Nah, oke, kalau sudah kita enter. Oke. Nah, ya seperti itu ya teman-temannya. Kemudian ini ada kemudian ini ada function insert function. Oke, kalau saya klik maka di sini ada function-function yang ada di Excel. Di sini ada search for or function. Ini digunakan untuk mencari function yang ingin kita gunakan, atau kita juga bisa memilih function berdasarkan kategorinya. Most recently used itu berarti function-function yang sering digunakan pada aplikasi Microsoft Excel. Kalau kita klik segitiga, di sini akan banyak sekali function-function yang ada di Excel. Ada function finansial, date and time, match and try, statistical, lookup dan reference, database, text, logical, information, engineering, dan QB, compatible, web. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman. Kalau saya masuk ke function finansial, ini nanti juga masih banyak sekali. Nah, ini luar biasa. Ini adalah function-function yang ada di Microsoft Excel. Umumnya, ketika kita menggunakan aplikasi Excel, itu yang sering kita gunakan adalah ini, function sum untuk menjumlah, average rata-rata, if ini untuk function logical, hyperlink untuk menaruh link, count untuk jumlah, max mencari nilai terbesar, sin dan seterusnya ya. Oke, yang perlu diperhatikan adalah sebuah function pada Microsoft Excel itu selalu diawali dengan tanda sama dengan, seperti ini ya. Oke, ini seperti tadi itu. Itu tentang icon function. Selanjutnya, kita akan masuk ke bahasan mengubah tinggi formula bar. Secara default, ukuran volume formula bar hanya memuat untuk menampilkan satu baris input data saja. Area formula bar ini bisa kita perluas dengan memilih icon segitiga yang ada di ujung sebelah kanan atau formula bar. Nah, kalau teman-teman lihat tampilan yang gambar yang ada di slide pertama, ini adalah tampilan umum yang ada formula bar yang ada di Microsoft Excel. Dia hanya bisa memuat satu baris perintah saja. Kemudian, setelah kita tinggikan formula bar dengan cara mengklik icon segitiga sehingga segitiganya akan berubah ya. Ini tanda bukan segitiga sih ya, ini lebih ke tanda seperti anak panah ini. Ini jadi ke atas, maka dia akan tingginya akan berubah sehingga bisa memuat beberapa baris daripada rumus. Coba kita praktekkan. Ini ya, awalnya seperti ini formula bar ini. Kalau kita klik ini tanda segi, nah dia akan bisa memuat lebih dari satu perintah. Kita lanjutkan. Oke, bab selanjutnya adalah menyembunyikan atau menampilkan formula bar. Nah, formula bar ini bisa kita tampilkan atau kalau kita juga bisa ingin sembunyikan. Caranya melalui apa? Menu View, Show, Formula Bar. Nah, ini. Sekarang kita langsung praktekkan. Formula bar ini ingin kita hilangkan atau kita hidden, kita sembunyikan. Caranya dengan menu View, kemudian ini checklist yang ada di formula bar itu kita hilangkan. Nah, otomatis formula bar akan hilang.
Untuk menampilkannya kembali, sangat mudah, tinggal teman-teman klik saja ikon formula bar ini, checklist. Nah, otomatis dia akan kembali lagi ataupun akan terlihat. Nah, itu ya teman-temannya, 4 bahasan tentang tutorial Microsoft Excel untuk pemula, yaitu tentang pengenalan formula bar. Nanti semua rumus itu akan masuknya ke formula bar, dan kita akan banyak bekerja di sini. Oke, kita sudah mengerti tentang formula bar, cancel, enter, insert function, kemudian mengubah tinggi formula bar, menyembunyikan atau menampilkan formula bar. Itu sudah kita pelajari, harapannya adalah masih di tutorial untuk Excel yang pemula ini teman-teman sudah semakin paham dan juga penjelasan saya bisa diterima dengan jelas. Jangan lupa untuk subscribe, likes, dan komen supaya channel ini semakin berkembang. Nanti kita akan belajar lagi ke Excel yang lebih tingkat lanjut ya teman-temannya. Saya cukupkan dulu video tutorial kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.